Baik, sekarang kita masuk kepada materi bebas linear yang dimana di sini kita melihat bahwa ada definisi yang ketujuh yang mengatakan bahwa jika suatu himpunan S yang anggota-anggotanya adalah V1, V2 sampai pada Vn adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1 V1 ditambah K2 V2 tambah sampai pada Kn kali Vn itu sama dengan 0, mempunyai paling sedikit satu pecahan, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan sampai pada Kn itu juga sama dengan 0. Nah, yang ke materi sebelumnya telah kita bahas tentang merentang ya. Jadi merentang itu di mana pada saat suatu himpunan vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan vektor-vektor yang lainnya. Jadi kemarin yang materi sebelumnya tentang merentang kombinasi linear yang menghasilkan vektor yang lainnya. Tetapi di sini kita sekarang masih pada kombinasi linear, tetapi di sini sama dengan 0 ya. Jadi bukan tidak sama dengan vektor yang lainnya, tetapi dia sama dengan vektor 0 ya. Jadi 0 di sini adalah vektor yang sesuai dengan bentuk vektor yang ada ya, berdasarkan sifat dari himpunan vektor itu sendiri. Nah, jika satu-satunya pecahan pada K1, K2 sampai Kn itu yang sama dengan 0, maka himpunan S ini kita sebut sebagai bebas linear. Tetapi jika ada pecahan lain, misalnya mungkin di K1 itu ada bukan sama dengan 0, misalnya dia sama dengan bilangan real yang lainnya, entah itu 1, 2 atau dan yang lainnya ya, tetapi dia tidak sama dengan 0, atau dalam hal ini persamaan vektor yang ini ya, kombinasi linearnya itu memiliki pemecahan lebih dari satu pemecahan, maka S ini akan kita sebut sebagai tak bebas linear ya. Nah, sebagai contoh di sini kita punya tentukan apakah U, V, dan W bebas linear atau tidak. Di mana U ini merupakan suatu vektor yang berbentuk matriks 2 0 min 1 0, V-nya adalah 0 3 2 1, W-nya adalah 1 0 2 1. Nah, cara untuk menunjukkan apakah dia bebas linear atau tidak, maka kita harus mencari terlebih dahulu apakah persamaan K1 U tambah K2 V ditambah K3 W itu sama dengan 0 ini memiliki pecahan hanya satu atau tidak ya. Jadi kalau dia hanya memiliki satu pecahan, K1, K2, K3 itu sama dengan 0, maka kita katakan dia bebas linear. Tetapi jika tidak, maka kita katakan bahwa U, V, dan W tidak bebas linear. Nah, sekarang kita mulai dari K1U ditambah K2V ditambah K3W sama dengan 0. Di mana 0 ini merupakan suatu vektor yang sifatnya sama dengan vektor-vektor yang lainnya ya. Jadi misalkan K1 vektornya adalah 2 0 min 1 0 ditambah K2 0 3 2 1 ditambah K3 1 0 2 1. Ini sama dengan vektor 0 yang entry-entrynya adalah 0 semua. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 2K1 0 min K1 0 ditambah 0 3K2 2K2 K2 ditambah K3 0 2 K3 K3 sama dengan 0 0 0 0. Kemudian kita akan dapatkan jumlah dari ketiga matriks ini. Kita jumlahkan entry-entry yang bersesuaian, berarti 2K1 tambah 0
tambah K3. Kemudian min K1 tambah 2K2 tambah 2K3, lalu 0 tambah 3K2 ditambah 0, kemudian 0 tambah K2 tambah K3. Ini sama dengan 0,0000. Nah, dari sini kita akan memperoleh satu sistem persamaan linear, ya. Jadi yang pertama 2K1 ditambah K3 sama dengan 0, kemudian 3K2 sama dengan 0, kemudian min K1 tambah 2K2 ditambah 2K3 sama dengan 0, dan terakhir K2 ditambah K3 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya di sini kita bisa menggunakan matriks diperluas, ya, dengan menggunakan operasi baris elementer, atau kita juga bisa menggunakan substitusi eliminasi, ya. Jadi seperti ini. Kalau untuk persamaan yang pertama, di sini kita sudah bisa mendapatkan bahwa K2-nya ini adalah 0. Kan? Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan K2 sama dengan 0. Nah, dari K2 sama dengan 0, kita substitusi pada persamaan yang keempat ini, jadi kita punya persamaan 1, 2, 3, ini minus 4. Persamaan 2 yang menghasilkan K2 sama dengan 0, kita substitusi pada persamaan 4 yang akan menghasilkan juga bahwa K3-nya sama dengan 0. Ya kan? 0 tambah K3 sama dengan 0, berarti K3 sama dengan 0. Nah, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, berarti kita sudah bisa mensubstitusi entah itu di persamaan yang pertama atau di persamaan yang ketiga. Kalau kita substitusi di persamaan pertama, berarti K3-nya sama dengan 0, kita substitusi ke sini, akan kita dapatkan bahwa 2K1 tambah 0 sama dengan 2K1 sama dengan 0, atau K1 sama dengan 0. Ya, jadi kita dapat K1 sama dengan 0. Tapi kalau misalnya kita substitusi K2 dan K3 bersamaan ke persamaan ketiga, maka itu juga akan kita dapatkan bahwa min K1 sama dengan 0, atau dalam hal ini K1-nya juga sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan bahwa K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Nah, karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0, yang berarti bahwa persamaan yang kita miliki yaitu K1U ditambah K2V ditambah K3W sama dengan 0. Ini hanya memiliki satu pemecahan, ya. Satu pemecahan atau satu solusi. Atau dalam hal ini merupakan pemecahan trivial. Nah, karena dia hanya memiliki satu pemecahan atau satu solusi, atau dia merupakan pemecahan trivial, maka kita sebut bahwa jadi U, V, dan W adalah bebas
linear. Oke, seperti itu ya.